Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab tentang hukum tatayyur. Berikutnya di dalam bab ini muallif Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahmatullah alaih, beliau menukilkan riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini para jamaah dirahmati Allah terdapat di Sahih Muslim. Datang dari jalan sahabat Abu Hurairah, kemudian juga ada datang dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa, tidak ada pula tiyarah, tidak ada hamah, juga tidak ada safar. Para jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di salah satu riwayat Imam Muslim ada tambahan tidak ada nau', tidak ada ghul. Taib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau sedang menjelaskan kepada kita tentang khurafat atau takhayyul yang masih banyak beredar di kalangan masyarakat jahiliyah. Sehingga syariat Islam datang, akidah Islam datang berupaya membentengi kaum muslimin ketika itu dan seterusnya dari kepercayaan-kepercayaan yang batil tersebut. Nah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 di sini. Adwa, tiyarah, hamah dan juga safar. Di riwayat Imam Muslim ada tambahan nau'. Nau itu para jamaah yang dirahmati Allah, bintang yang pernah kita singgung berkaitan dengan keyakinan sebagian manusia bahwa bintang-bintang yang ada di angkasa sana punya pengaruh ya di dalam menentukan nasib manusia yang ada di atas permukaan bumi. Kemudian ghul, ini tambahan di riwayat Imam Muslim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas di sini 4 poin yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama adwa, la adwa. Adwa yang dimaksud adalah penularan penyakit. Yakni seseorang yang sehat kemudian tertular virus atau penyakit yang diderita oleh orang yang sakit. Di sini Nabi menafikannya, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya apa di sini?
yang dinafikan oleh Nabi di dalam hadis yang mulia ini adalah penularan penyakit yang terjadi dengan sendirinya, tanpa kuasa, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan. Dan akidah Islam menetapkan itu, bahwa tidak ada penularan penyakit di mana penyakit ini menular dengan sendirinya, tanpa izin, tanpa kuasa, dan tanpa kehendak Allah. Artinya semua dengan kehendak Allah, semua dengan izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, bukti nyatanya akan kita saksikan bersama, ya, ketika ada penyebaran penyakit-penyakit menular, ternyata ada saja orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit menular tersebut. Menunjukkan bahwasannya berarti penyakit ini menular tidak dengan sendirinya, semua dengan izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang juga dinafikan oleh Nabi di sini adalah tiyarah. Tiyarah inilah yang kaitannya dengan bab kita, yakni tatayyur. Dan sudah kita bahas, ya. Tatayyur itu awal maknanya adalah terkait dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah di dalam menentukan nasib atau meramal nasib mereka sendiri, ya, dengan cara mereka menggertak seekor burung, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dilihat burung itu kemana terbangnya, apakah ke depan ataukah ke sebelah kanan, apakah ke depan atau sebelah kanan, ataukah terbangnya itu ke sebelah kiri atau ke arah belakang. Jika ke depan dan ke sebelah kanan, mereka tafaul, ya, mereka akan menganggap bernasib baik. Namun kalau ke kiri atau ke arah belakang, mereka tasya'um, mereka akan menganggap bernasib buruk. Namun sudah kita sampaikan bahwa cakupan makna tatayyur dengan cakupan makna yang umum, tentu medianya tidak mesti burung. Apapun itu yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar, yang dialami, atau terkait dengan tempat, terkait dengan waktu tertentu. Kalau kemudian orang itu menganggap akan bernasib buruk dengan sesuatu yang tadi disebutkan, tanpa ada landasan sedikit pun yang mendasari anggapannya tersebut, maka semuanya masuk kategori tatayyur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamah wala hammata. Hamah yang dimaksud ini sejenis burung malam, burung yang biasanya ada di malam hari, yang diyakini oleh orang-orang Arab, yang jika dia hinggap di satu rumah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, pasti ada di antara anggota keluarga di rumah itu yang akan meninggal dunia. Jadi burung yang membawa berita kematian, ya, burung hantu atau yang sejenis dengannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang dinafikan di sini bukan burungnya. Ya, kalau burung yang biasa berkeliaran di malam hari mungkin ada. Tapi yang dinafikan oleh Nabi di sini adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika itu terkait dengan burung ini, yang kemudian mereka mengaitkannya dengan ajal atau kematian seseorang. Nah, ini yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya burung dengan ajal seseorang, dengan kematian seseorang. Baik, para jamaah. Berikutnya yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini adalah sofar. Sofar ini sebagian ulama mengatakan dia sejenis cacing yang terdapat di dalam perut manusia atau yang terdapat di hewan ternak. Baik. Nah, dipercayai bahwasannya cacing ini sangat cepat menular. Ya, orang kita nyebutnya penyakit cacingan. Kalau orang cacingan itu bisa menular, para jamaah? Iya, bisa menular, cacingan. Bakteri dari cacing.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini juga berarti masuk kategori adwa, penyakit yang menular. Ya, dengan media cacing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kemudian menafikan, sama sebagaimana adwa yang dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penularan penyakit cacingan ini yang menularnya itu dengan sendirinya, tanpa kuasa, tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, tidak ada penyakit cacingan yang menular dengan sendirinya tanpa izin dan kuasa dari Allah. Barakallahu fiikum. Sebagian pendapat menyatakan Safar di sini maksudnya adalah bulan Safar. Bulan keberapa itu? Bulan Safar bulan keberapa, Pak? Bulan kedua dari kalender Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah. Ada Muharram, kemudian ada Safar. Sebagian orang mereka tatayur dengan bulan Muharram juga. Mereka menyebutnya bulan Sura. Ya, bulan Sura karena di dalamnya ada Asyura. Kemudian disebut bulan Syura. Ya, sebagian orang bulan Syura itu juga bulan siang. Nanti berlanjut ya ke bulan Safar. Safar bagi sebagian orang juga bulan pantangan. Ya, bulan yang penuh dengan kesialan. Jika ada anak lahir di bulan Safar, katanya biasanya anak itu nanti akan jadi anak nakal. Barakallahu fikum. Para jamaah, ini sama sekali tidak berlandaskan dalil. Barakallahu fikum. Anak nakal itu, kenapa anak bisa nakal, Pak? Ada anak nakal? Anak kalau belum mumayyiz, belum akil balik, ya mereka belum mukallaf. Kalau anak kecil lari-larian ketika sholat, anak kecilnya yang dimarahin atau orang tuanya yang kita tegur? Yang mana ini? Anak kecil dinasehatin, balita misalkan usia 3 tahun, 4 tahun. Kita nasehatin, nah kamu duduk, tak ceramahin. Masuk nggak ceramah? Kamu itu harus begini. Nggak akan masuk. Ini anak belum mumayyiz saja belum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dia bukan seorang mukallaf. Kalau antum sudah jenggotan, sedang sholat ngobrol, sedang sholat tarik-tarikan sarung, nah ini baru, ya kan? Ini masalah. Siapa biasanya orang kayak gitu, Pak? Orang tua yang masa kecilnya kurang bahagia. Emang ada yang begitu? Ada. Saya pernah menyaksikan mbah-mbah bahkan, ya sudah beruban semuanya itu. Tarik-tarikan sarung sama temannya, ya asli ini. Karena di depan saya di sop kedua, ya. Jadinya nggak khusyuk kita yang melihatnya, geli ya, jengkel ya, macam-macam jadi. Tarik-tarikan sarung. Nah, ini masa kecil yang belum tuntas ini para jamaah. Gitu. Taib. Jadi para jamaah, anak itu nakal atau tidak, ya ini terkait dengan orang tuanya. Apalagi anak-anak yang belum mumayyiz. Ya mereka keliaran, mereka lari-larian, mereka ribut. Ya namanya anak kecil. Makanya yang dihimbau itu adalah orang tuanya. Orang tuanya. Bagi jamaah, bapak ibu yang membawa anak-anak kecil datang ke masjid, berjamaah ataukah ikut taklim, mohon dikondisikan anak-anaknya. Begitu. Orang tuanya yang kita kasih himbauan. Ya. Nah, sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, yang jadi sasaran tuh anak kecilnya. Oh, ditamparkah, dipukulkah, dijewer. Begitu para jamaah. Kasihan. Ini anak-anak nggak ngerti apa-apa, belum mumayyiz. Mumayyiz saja belum. Maka orang tuanya yang kita himbau. Ya, kalau anak itu lari-larian, ya orang tuanya yang tanggap. Orang tuanya yang tanggap. Kalau anaknya ribut, anaknya lari-larian, bawa makanan ke masjid, kemudian makanannya berantakan, orang tuanya yang tanggap. Bisa dipahami ini? Jadi jangan dibiarkan. Ya, anaknya ribut dibiarkan dengan alasan ya namanya juga anak-anak. Ya kalau Anda sendirian tidak masalah.
Tapi kan ini bersama dengan yang lain. Kasihan orang-orang yang sedang khusyuk mendengarkan kajian, akhirnya mereka nggak fokus. Ya bukan tidak boleh bawa anak-anak, tapi ditertibkan. Karena mohon maaf, sebagian orang tua ketika anaknya lari-lari dibiarkan. Dia anteng aja dengan kesibukan sendirinya. Padahal anaknya mengganggu yang lain. Dan ini tentu menjadikan suasana tidak kondusif. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi kedua orang tuanya lah ini yang kemudian bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi jangan disalahkan bulan Safarnya, kan begitu. Apa salahnya bulan Safar? Anak yang lahir di bulan Safar, apa salahnya bulan Safar? Enggak ada kaitannya dengan kenakalan anak. Ya ketika anak ini mucil, anak ini nakal, yang dipertanyakan orang tuanya, bagaimana Anda mendidik, mengarahkan, membimbing, membersamai anak-anak Anda ini? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Memang begitu ya, manusia itu sering menyalahkan orang lain. Dia lupa dirinya sendiri banyak salah. Lehernya sakit, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan apa Pak? Bantal. Ini salah bantal saya gitu. Baik para jamaah, kan begitu. Nah itu yang disebut dengan Safar menurut sebagian para ulama. Jadi Safar di sini maksudnya adalah bulan Safar, yang diyakini oleh sebagian orang bahwasannya bulan Safar ini bulan yang penuh dengan kesialan. Dan ini kan keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ternyata sampai sekarang ada. Ada nggak Pak? Orang yang meyakini begitu? Ada. Orang yang meyakini seperti ini ada. Jadi adat-adat jahiliyah ini para jamaah itu akan selalu ada. Sebagaimana kebaikan diwariskan, keburukan juga akan diwariskan. Hidup ini pertentangan antara kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan yang dibawa oleh para nabi dan rasul semenjak dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keburukan yang terus dibawa dan diwariskan oleh iblis laknatullah alaih. Dan ini terus bertentangan, berperang. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya kiamat. Begitu para jamaah. Maka adat-adat jahiliyah, warisan-warisannya syaitan, warisan-warisan iblis laknatullah alaih. Baik para jamaah, ini akan selalu ada. Akan selalu ada dan terus bertentangan. Baik, makanya para ulama Rabbani selalu mengingatkan umat ya dari kebiasaan-kebiasaan dan adat-adat jahiliyah yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Ya sampai kemudian Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi, beliau punya kitab khusus ya, yang berjudul Masail Al-Jahiliyah. Ya, mudah-mudahan nanti kita dimudahkan Allah untuk bisa mempelajarinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Masail Jahiliyah. Yang ternyata Masail Jahiliyah ini juga masih kerap dilakukan oleh orang-orang di masa kita saat ini. Ya, adat-adat jahiliyah, ya termasuk ini. Tatayur, khurafat, takhayyul. Masih saja ada orang-orang yang menganut kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Ya, sehingga dakwah tauhid ini harus selalu disampaikan di sepanjang zaman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di riwayat Imam Muslim ada tambahan wala ghul. Ghul para jamaah itu bentuk tunggal dari kata ghilan. Ghul yang dinafikan oleh Nabi, ya ghul itu maksudnya adalah setan dari bangsa jin. Yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu, ya, ghul itu katanya setan dari bangsa jin yang bisa berubah wujud. Ya, berubah warna. Kemudian mereka meyakini ghul ini yang sering menyesatkan orang ketika di perjalanan. Barakallahu fiikum. Orang kita nyebutnya apa, Pak? Setan dari bangsa jin yang bisa berubah wujud, berubah warna, begitu. Yang kerjaannya diantaranya sering menyesatkan orang
ketika sedang perjalanan. Orang kita nyebutnya apa? 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 Genderuwo. Ya hantu jalanan. Hantu jalanan. Paham ikhwan? Orang kita nyebutnya hantu jalanan. Pernah dengar cerita-cerita hantu jalanan? Hati-hati kalau lewat di jalan sana. Di situ ada fulan yang dulu ketabrak, ya. Pokoknya ceritanya itu turun temurun melegenda, gitu ya. Di kabupaten saya itu ada para jamaah. Antara Subang dan Bandung, Bapak kalau pernah ke tempat wisata itu Sari Ater, dari Tangkuban Perahu turun ke Sari Ater itu kan curam, ya, tanjakannya. Kalau dari arah kota saya itu nanjak terus sampai ke Tangkuban Perahu. Nah, kalau dari Tangkuban Perahu itu turun terus. Itu di situ tanjakan itu sering memakan korban jiwa, sering terjadi kecelakaan. Antum tahu yang disalahkan siapa? Hantu jalanannya. Yang dulu di masa lampau mati di situ. Wah, salahnya apa ini orang? Kasiannya. Gitu ya. Sampai kemudian tanjakan itu dikasih nama dengan tanjakan, ya, orang yang celaka di situ mati. Padahal orangnya sudah lama meninggal dunia. Tapi ketika ada yang celaka di situ, bis terbalik kah, korban sekian, nyawa hilang, selalu dikaitkan dengan itu. Sehingga menjelma katanya itu hantu jalanan. Yang kalau lewat di situ tengah malam kah, atau ketika sudah sepi, dia akan selalu mengganggu orang-orang yang layak untuk diganggu, sehingga menyebabkan kecelakaan. Hantu jalanan. Baik para jamaah. Mungkin di Balikpapan juga ada ya. Ada Pak? Pintu 5. Pintu 5, jalan mana itu? Itu ada juga kisahnya. Di mana lagi itu? Pokoknya banyak. Tol pada larang, begitu ya. Pokoknya hampir setiap jalan ada saja kemudian cerita-cerita yang begitu. Nah, ini kan cerita-cerita yang dibuat oleh setan juga. Setan bangsa jin pertama kalinya, kemudian yang berikutnya setan bangsa manusia yang kemudian memviralkan. Akhirnya orang-orang setiap lewat situ mesti suasana hatinya jadi berubah. Jangan-jangan ada beneran ini gitu ya. Barakallahu fiikum. Ini bahaya para jamaah. Ya. Dan ternyata ini adat jahiliyah. Ghul, mereka menyebutnya ghul. Ada yang hobi naik puncak gunung, Pak? Ada di sini yang suka naik puncak gunung begitu. Ya, gunung didaki sampai ke puncaknya gitu. DKM Masjid Jabal Suada gitu ya. Naik puncak Gunung Merapi, nanti bawa bendera DKM Masjid Jabal Suada di puncak gunung sana. Nah, orang kalau naik puncak-puncak gunung itu selalu saja ada ceritanya. Gitu kan? Hati-hati di jembatan anu, hati-hati di lereng anu. Ya, di situ ada hantu ini itu ya. Yang katanya banyak orang kemudian disesatkan di situ. Sampai sebagiannya akhirnya jadi korban. Meninggal dunia gara-gara hantu itu. Ini hantu-hantu yang suka menyesatkan orang ketika di perjalanan. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya ya, karena mereka meyakini seperti itu, ya, menjadikan mereka ini taqarrub kepada setan-setan ini. Bahasa orang kita ini apa? Kalau lewat di jalanan itu, karena ceritanya sudah viral, ya setidaknya nyuwun sewu. Permisi. Kalau naik mobil ya minimalnya klakson, permisi, gitu kan. Atau lempar rokok kah, lempar apa, gitu ya. Ini kan bentuk taqarrub. Akhirnya menjadikan orang takut, dan rasa takut ini menyebabkan mereka melakukan sesuatu sebagai bentuk pendekatan supaya dia tidak diganggu. Ini lagi-lagi adat jahiliyah. Di antara adat jahiliyah para jamaah, ketika mereka singgah di satu wadi, mereka singgah di satu lembah, singgah di satu tempat yang mereka anggap di tempat ini mengerikan. Mereka khawatir di situ ada
penguasa yang berkuasa di situ kemudian mencelakakan diri mereka. Makanya mereka kemudian berlindung kepada sayyid, kepada penunggu di tempat itu, penguasa di tempat itu, supaya mengkondisikan anak-anak buahnya jangan sampai mengganggu mereka. Begitu. Kalau orang Arab jahiliyah dulu, ya ungkapannya a'udzu bisayyidi hadzal wadi min syarri qaumi. Aku berlindung kepada sayyid hadzal wadi, kepada penguasa di lembah ini dari kejahatan kaumnya. Begitu. Nah, itu yang diistilahkan oleh orang kita nyuwun sewu. Begitu para jamaah. Jadi dia berlindung kepada penguasa yang menguasai tempat itu supaya anak-anak buahnya, bala tentaranya tidak mengganggu dia. Bikin jembatan, begitu juga nyuwun sewu dulu. Baik para jamaah, bikin jalan, bikin apapun. Sebagian orang modelnya begitu. Mau babat alas, babat hutan, begitu ya. Ini tadinya hutan kemudian mau dijadikan tempat tambang. Selalu ada saja ritual begitu. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min syarri qaumi. Nah, ini yang ditentang oleh akidah Islam. Allah Azza wa Jalla adalah penguasa alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla adalah penguasa jagat raya ini. Ya, jangankan secuil daripada muka bumi ini, para jamaah, alam semesta ini semuanya milik Allah, dirajai dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dibimbing berlindungnya itu kepada Allah. Berlindungnya kepada Allah. Apa kalimatnya, ikhwan? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Begitu Nabi mengajarkan. Ya, jika salah seorang di antara kalian singgah di satu tempat, di lautkah, di hutankah, di gunungkah, bahkan di angkasakah. Thayyib para jamaah yang dirahmati Allah, yang dia khawatir di situ ada makhluk Allah yang memang punya potensi jahat, berbuat jahat kepada dirinya, maka hendaknya kata Nabi mengucapkan kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Sekarang mana yang lebih kuat, Pak? Berlindung kepada Allah, penguasa seluruh makhluk ini, ataukah berlindung kepada setan? Ya, setan ini ciptaan siapa? Bangsa jin ini. Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Statusnya sama dengan kita. Sama-sama makhluk Allah yang lemah, yang sama-sama juga butuh kepada Allah. Maka mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Antum dikejar anjing, ikhwan. Dikejar anjing, ya. Apakah mohon-mohonnya ke anjing itu? Enggak ngefek. Berteman saja kita, bersahabat gitu. Enggak ngefek. Coba pemiliknya panggil supaya dia mengkondisikan ini anjingnya. Kan begitu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, walillah al-matsalul a'la. Nah, ini akidah Islam, mengajari kita supaya isti'adzah, memohon perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinafikan adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah tentang ghul ini, tentang hantu jalanan ini, bahwa para jamaah semuanya tidak akan memberikan pengaruh buruk apapun kalau kitanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Dan orang itu semakin takut biasanya semakin gampang diganggu oleh syaitan. Begitu para jamaah. Ada jin yang kerjaannya begitu, setan dari bangsa jin, yang kemudian ketika merasuk ke satu tubuh di ruqyah itu ada ungkapan begitu, bahwa tidak semua yang lewat di jalanan ini bisa kami ganggu. Begitu. Kalau orangnya penakut, tukang maksiat, supir-supir yang suka zina, ya, supir-supir yang kalau singgah di satu tempat dia berjudi, dia main perempuan, begitu ya, tidak sholat,
Nah, orang-orang yang model begini, ini mudah kami ganggu, mudah kami sesatkan mereka, sampai kemudian akhirnya terjadi kecelakaan. Namun kalau orang-orang yang dia ini sholat, bagus agamanya, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, begitu para jamaah. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu melindungi diri kita ini dengan wasilah-wasilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga Allah benar-benar memberikan penjagaan dan juga perlindungannya kepada kita semua. Maka apapun yang terjadi, ya, apapun yang kita hadapi di perjalanan ini tidak ada masalah. Begitu para jamaah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menafikan keberadaan daripada ghul ini, setan-setan yang suka mengganggu manusia di perjalanan. Nabi tidak menafikan itu. Ya, karena salah satu di antara tempat yang disenangi setan adalah ardun falat. Ardun falat itu tanah-tanah kosong yang tidak berpenghuni. Jadi kalau di hutan banyak setan, ya pantas. Kalau kemudian di tengah padang pasir, ya, yang sejauh mata memandang tidak ada bangunan, semuanya padang pasir, kemudian di situ ada setan, pantas. Karena di antara tempat yang ya suka dijadikan tempat ya hunian oleh para syaitan adalah ardun falat, ya, tempat yang tidak berpenghuni. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nau, ya, di riwayat Imam Muslim ada tambahan nau. Nau itu ya bintang. Karena sebagian orang punya keyakinan bahwa bintang-bintang itu ya punya pengaruh di dalam menentukan nasib makhluk yang ada di bumi. Dan ini seperti yang diyakini oleh sebagian umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, di mana mereka meyakini bahwa benda-benda angkasa, apakah matahari, bulan, planet-planet, bintang-bintang, kata mereka punya pengaruh di dalam menentukan nasib manusia yang ada di bumi. Nah, ini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nau. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi? Lebih 18. Ya. Cukup saja sampai di sini ya para jamaah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dalil yang keempat yang disampaikan oleh penulis di dalam bab ini, yakni tentang al-fa'lu. Insyaallah ini kita bahas di kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah melindungi kita semua lahir batin, dunia dan juga akhirat kita. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.